Pernah kesel gak sih sama WO? Yes. Misalkan Langsung. acak. Ada gak sih yang klien udah dikasih editan bagus dan lain Oke. sebagainya, terus minta revisi? Ada. Ada. Boleh tahu kenapa kok bisa namanya Nesnumoto? Oke. Sebenarnya basicnya namanya NES. Oh, NES, N-E-S gitu apa lah. tuh dari apa? Masih turun. Saya tanya berapa event dalam satu tanggal? Kang Dani Oke. sebagai owner gitu lah, atau founder, tentang hashtag Nesnumoto viral. Coba. Kita itu akan lebih ke candid, lebih ke momen-momen original. Hai A. Hai. Sehat? Oh, sehat. Sok silakan duduk. Yes. Pesan dulu boleh ya? Boleh dong. Ya, Yuk. silakan. Oke, ditunggu ya. Oke. Kopi aja ya. Setiap cinta punya kisah. Ini kisah cinta Kelana. Halo Sobat Kelana, selamat datang di Kisah Cinta Kelana. Podcast ini yang akan berkeliling ke berbagai tempat dan juga ke berbagai vendor yang ada di kota Bandung. Dan kali ini kita akan ngobrol dengan vendor yang baru-baru viral saat-saat ini. Ini sudah ada di hadapan kita. Iya. Kita kuak habis ya bagaimana kondisinya atau mungkin cerita lengkapnya ya. Oke. Nesnumoto. Halo. Oke. Halo. Kang, sehat sekali lagi. Sehat. Oke. Kang, boleh diperkenalkan dulu dong. Siapa dan sebagai apa? Oke, halo Kang. semuanya. Saya Daninai. Kebetulan saya adalah foundernya Nesnumoto. Kebetulan tuh Kang. Ya. Oke. Spender fotografi wedding. Yep. Kalau boleh tahu sejak kapan? 2008 Nesnumoto 2008 yes, berarti 2008. Udah menginjak berapa tahun kalau dihitung? Oke, tahun ini kita 17 tahun. 17 tahun. Yes. Remaja lah ya. Remaja mau memulai dewasa. Ya, udah punya KTP. Udah punya KTP. Udah punya SIM ya, udah siap punya SIM ya. Jadi sebetulnya kalau kendaraan ya memang mungkin udah bisa untuk kemana-mana ya. Udah siap. Kalau dianalogiin kayak gitu. Ya, benar. Kalau boleh tahu kenapa kok bisa namanya Nesnumoto? Oke. Sebenarnya basicnya namanya NES. Oh. NES, N-E-S gitu. Apa tuh dari apa? Never Ending Stories. Never Ending Stories. Cerita yang tidak pernah berakhir. Oke. Gitu. Jadi filosofinya ya semoga ini tuh jadi satu cerita yang nggak pernah berakhir. Terus bisa juga ke filosofi ke kliennya, ke pengantin-pengantin yang kita fotoin juga jadi cerita buat mereka yang nggak pernah berakhir juga. Gitu. Awalnya di situ. Itu 2008. 2008. Inspirasinya dari mana? Dapatnya gitu maksudnya? Enggak. Sebenarnya dulu namanya Noir. Noah bahasa Perancis hitam. Oke. Gitu. Dulu namanya bukan Noah band ya? Bukan. Jadi 2006 aku bikin brand namanya Noir. Karena aku seneng hitam sih dulu. Seneng warna hitam. Pertama kalinya sebetulnya bukan foto. Enggak, foto. Cuman karena aku seneng warna hitam, namain nama aku Noir fotografi. Oke. Gitu. Nah, kalau bahasa Perancisnya tuh itu bahasa Perancis yang artinya hitam. Warna hitam. I see. Gitu. Terus berjalan setahun 2 tahun lah ya, karena namanya berarti hitam, jadi telan. Itu doa. Ordernya tuh setahun cuma 2 gitu. Doa berarti diganti. Oke, nah waktu itu sempat mikir bahwa kayaknya ada yang salah nih gitu. Waktu itu aku coret-coret gitu sih sebenarnya, jadi kayak Noir Exchange System. Jadi kayak sistem perubahan sistemnya Noir. Noir gitu. Kan Noir Exchange System. Oke. NES tuh. Nah, dapat tuh kayak lucu nih, NES. Nu-nya dari mana? Nah, kalau itu 2016 kemarin. Jadi dulu itu sebetulnya NES Foto. NES Foto dong. NES Foto. NES fotografi gitu ya. Iya. Dulu awalnya gitu. Baru tahu tuh saya. Oke. Ya itu 2008 soalnya. Jadi agak jadul ya.
Nggak jadul dong. Oh nggak jadi. Nggak jadul tapi senior. Senior, oke. Oke, senior. Silakan. Senior. Ya. Oke, sip. Ya. Jadi sebetulnya mah dari 2008 itu udah Thank punya you, Kak. nama, tapi si Nesnu itu belum mencuat. 2016 baru pakai Nu. Nah, Nu-nya apa? Jadi itu tuh aku tuh rebranding lah. Oh. Jadi 2000 berarti sekitar di 2008 ke 16 tuh 8 tahun ya? 8 tahun. 8 tahun lah, 8 tahun berjalan. Satu window lah ya. Ya, satu window berjalan, terus kayaknya perlu refreshment. Oke. Kayaknya perlu rebranding. Akhirnya waktu itu nyari nama. Dapat namanya tuh ketika di wedding. Oke. Jadi aku lagi motret gitu lah, lagi foto, Lagi event ya? lagi event, lagi liputan, ada sekumpulan orang lah, keluarga kalau nggak salah. Mereka ngobrol dan mereka nanya, ada yang nanya ke salah satu yang ada di situ gitu. Jadi kayak kru maksudnya tuh yang tugas. bukan. Jadi ada yang lagi ngobrol, mungkin pamannya atau siapanya ke sepupunya atau siapalah gitu. Jadi tamu undangan lah gitu ya. Terus Nah, dia nanya, iya saha nu moto? Iya Nes nu moto. Nes Numoto, Numoto, oh di Sunda. Sunda sebenarnya Sunda abis. Numoto, Yes. oh iya. Iya saha nu moto, Nes nu moto. Nes Numoto. Ya, jadi sebenarnya Nes yang motoin kan, gitu. Jadi ada yang nanya, ih saha nu moto? Gitu. Terus ada yang jawab, Nes nu moto. Kedenger dan kayak enak aja gitu. Kayak Nes nu moto. Oke. Kedenger langsung sama A maksudnya. Iya. Jadi pas lagi motret gitu mereka ngobrol, ih saha nu moto gitu. Nes nu moto. Oh gitu. Nes nu moto. Ya itu akhirnya kedenger dan enak aja jadi kayak inget-inget. Disahkan lah. Akhirnya 2016 rebranding lah si Nes ini jadi Nes Numoto. Jadi Nes Numoto. Iya. Nah, nggak tahu kenapa di sekarang jadi lebih ke Nesnu. Oke. Ya kan? Kalau misalnya teman-teman atau klien-klien tuh teman-teman vendor atau klien-klien itu bilangnya siapa yang fotoin ya atau vendor fotografinya apa? Nesnu ya. Iya. Ya, orang-orang yang pengennya itu, pokoknya aku request pengen fotonya Nesnu. Ya, gitu. Kan? Bukan Nes Numoto, tapi Nesnu. Gitu. Iya, padahal sebenarnya mainnya adalah Nes. Nu itu kayak Nes Nu Moto. Gitu. Tapi sekarang jadi kayak Nesnu-nya jadi nyatu, jadi kayak Nesnu Moto. Dan sering kali orang-orang jadi bilangnya brandnya Nesnu. Ya udah lah ya gitu. Gak apa-apa lah, yang penting kan orang bisa terngiang gitu kan, easy listening gitu. Cek bahasa nama gitu. Berarti kalau dilihat dari sisi gaya ya, gaya atau karakter gitu, karakter si Nesnu itu kan tadi dari hitam, kelam gitunya, itu karakter yang mungkin kuat gitu. Dan orang-orang milih Nesnu itu karena apa sih? Oke, sebenarnya si hitam kelam itu udah aku hilangin ketika rebranding jadi Nes. Jadi udah bukan Noir lagi, jadi aku lebih nggak pengen ke arah hitam-hitam gitu sih. Jadi lebih ke ya udah ngebentuk si karakternya sendiri. Sebenarnya Nes Numoto tuh lebih ke kita tuh lebih ke ini karakter yang diangkat jadi dari fotografernya. Kita tuh lebih ke yang pertama fleksibel dan variatif. Variatif, fleksibel. Berarti maksudnya nggak punya. Saya belum paham ya maksudnya. Si karakter kreatif, maksudnya variatif itu dalam sisi apa? Oke, jadi kan biasanya kalau Nes ya, kalau yang apa ya? Ini dari sisi aku lah, dari sisi aku. Kalau fotografi itu biasanya as a whole brand itu punya karakternya. Nah, kalau Nesnu ini aku bikin karakternya itu by fotografernya. Jadi ketika Nesnu Moto ada, kita tuh adalah sebuah wadah untuk fotografer mengungkapkan atau mengeluarkan karakter mereka masing-masing. Berarti satu misalkan begini ya, di venue A fotografernya A, misalkan di venue B fotografernya B, itu masih berbeda. Kemungkinan beda. Oh, berarti nggak punya ciri khas pasti. Secara Nesnunya ya. Secara Nesnunya sebenarnya mungkin ada tapi tipis. Oh, apa tuh bagian apa? Biasanya kalau dari sisi editing misalnya, kalau editing tuh kita lebih concern di skin tone-nya. Oh, tone. Jadi tone warna kulitnya yang itu jadi patokan atau jadi hal yang concern kita perhatiin banget. Kalau orang misalkannya, oh ini Nesnu nih gitu misalkan gitunya. Itu apa? Nih. Apa gimana sih? Biasanya highlight-nya agak nggak terlalu tebel kalau Nesnu. Jadi kita lebih apa ya, adem lah.
Lebih adem, kita nggak kontrasnya nggak tinggi. Gitu sebenarnya. Lebih ke warm awalnya ya. gitu. Kalau warm sama blue sih kita lebih ke middle lah ya sebenarnya. Middle, nggak terlalu juga ya? Nggak terlalu warm juga, nggak terlalu bluish juga, enggak sih sebenarnya. Cuman Neslo tuh lebih ke ada juga sisi adaptifnya. Jadi kita juga tetap mencoba ngikutin apa yang lagi seru ya. Oke. Berarti maksudnya nggak terus-terusan begitu gitu ya? Kita ngikutin tren juga, tapi tetap ada satu benang merah yang memang itu kita pertahanin sih. Mungkin kalau dijajarin beberapa foto tuh pasti agak ketemu sih sebenarnya. Ketemu ya? Iya. Pembedanya ada gitu, kalau bisa dibandingkan. Yes, tapi ada juga yang nyamain sih, yang menyamakan gitu. Oke. Gitu. Jadi saya pengen tahu, kalau Kang Dani ini berarti turun setiap kali event atau enggak? Dulu ya. Sekarang gimana? Sekarang jarang. Mantau unggul. Mantau doang lah ya. Ya beberapa supervisi lah. Kadang-kadang Sabtu Minggu, tapi masih turun kok. Masih turun. Saya tanya berapa event dalam satu tanggal? Seluruhan itu? Ya. Kalau dalam kita, satu tanggal ya maksudnya? Dalam satu tanggal itu kan sebenarnya kita ada 9 fotografer. Jadi kita maksimal bentroknya di 8 event. 8 event dalam satu tanggal, satu hari ya. Maksudnya mau malam mau siang maksimal segitu. Oke. Best moment deh. Best moment di wedding. Kalau di wedding gitu ya, ketemu dengan mempelai, terus buat aku ya, ini berarti buat aku ya. Atau ya buat sebagai fotografer lah gitu ya. Pas waktu, apakah misalkan pas first look atau pas waktu apa gitu yang benar-benar anjir orang pokoknya mah yuk ulah kalengitan momen iya gitu. Oke. Sebenarnya sih memang main dari wedding tuh sebenarnya kan akad ya. Di situ sih. Momen akad tuh menurut aku momen yang best momennya lah. Gimana pasti CPP-nya gimana dia gugupnya. Atau ada juga yang ya terkadang suka terlihat lah dia sebenarnya gugup tapi mencoba untuk tidak memperlihatkan gitu. Nah, itu tuh menarik dari situ. Gitu. Ya, jadi di akad ya. Saya pengen tahu dong. Kan biasanya kalau WO dia, ini via dari WO ya. Kalau WO misalkan lihat dari akad terus momennya haru, pasti ada rasa merasuk di hati teh gitu ya. Dia nangis, ada kalanya WO ngerasa ingin aduh gitu ya. Pernah nggak fotografer gitu ya? Pengantin nangis, pernah gak ngerasa ke bawah suasana? Ya pasti pernah lah, manusiawi lah ya. Manusiawi ya ketika apalagi misal ya fotografer juga manusia. Kita manusia, kita juga ada momen-momen di mana kita lagi di mana kita lagi kurang gitu. Mungkin ya contoh lah misal buat aku aja ya, ini buat aku mungkin cerita sedikit pengalaman. Jadi ketika aku kehilangan bapak pun kan itu jadi satu hal yang bikin berubah di diri ya. Nah terus pas misalnya motret tuh beberapa minggu misalnya motret ngelihat bapaknya nikahin kayak gitu-gitu terus kayak ada flashback lah ya. Gitu. Iya ada berarti ya maksudnya. Ada. Momen-momen kayak gitu juga sering kali memang membuat kita hanyut juga ya. Hanyut ya. Iya. Oke Kang, ini saya punya pertanyaan yang harus dijawab yes or no nih. Ada pertanyaan nih Kelana Kapal untuk Nesno Moto. Ada yes or no, makasih. Nih, yes or no, nanti siapa tuh tim kreatif. Orang mah jawab yes. Aku jawab yes or no gitu. Ya, yes or no. Ya, pertanyaan pertama untuk Nesno nih. Pernah kesel gak sih sama WO? Yes. Misalkan Sorry. Tapi tetap harus senyum depan klien gitu. Pernah nanti ya? Pernah. Ya coba aku pengen tahu. Sebenarnya gini, mungkin kan kita di lapangan tuh semua punya kepentingan masing-masing. Di lapangan juga kita punya tugasnya masing-masing gitu kan. Ya kita juga mungkin nggak sempurna ya, masing-masing juga pasti punya. Adalah gitu. Kita kadang-kadang ngelakuin miss beberapa. Contoh semisal itu sering kali adalah di foto momen ketika harus beauty. Kita di awal berarti di awal. Kita ngerti kalau misalnya dari sisi WO kan pasti ngejaga timing ya. Ya kan harus cepet. Ini udah harus mulai masuk ke acara ini, harus mulai kayak gini gitu. Nah, di sisi lain juga kita fotografer juga punya kepentingan untuk dapetin frame atau visualnya yang terbaik tuh, jadi kita agak ngulik tuh gitu. Nah kadang-kadang gitu ketika kita lagi ngulik untuk dapetin visual yang kita sering
push dengan waktu kan. Nah itu juga kadang-kadang sih ada sih. Ada ya. Bentar dong ini belum dapat nih, gitu. Bentar nih. Begitu juga nggak bisa ya. Bentar dong gini. Iya. Udah, jadi, tapi paham lah maksudnya. Paham. Tapi kadang ya maksudnya memang kondisinya berbeda. Satu klien dengan klien lain berbeda. Gitu. Dengan ritme timing juga berbeda gitu. Berarti pernah kesel ya? Pernah lah. Tanya klien WO pernah kesel? Nggak, aman. Aman dong. Oke, nomor 2 Kang. Oke. Pernah pengen ngulang karena momennya nggak dapat, pernah nggak? Pengen ngulang tag gitu karena momennya nggak dapat. Oke, pernah. Yes ya. Oke, gimana tuh? Contoh. Sebenarnya mungkin lebih ke sisi teknis ya. Yang aku pernah ini. Salah satunya adalah waktu itu sound. Jadi ketika ijab kabul gitu. Oh iya benernya. Soundnya mati. Karena itu yang memang momennya sangat sakral dan nggak bisa dibalik diulangi lagi. Nggak bisa, tapi kan sebenarnya kalau dari sisi visual aman. Tapi kan kita juga perlu sebuah audionya. Nah audionya itu kita pernah ngetek untuk kayak ke pengantin laki-lakinya waktu itu ngambil ngetek. Sama KUA-nya? Enggak. Oh maksudnya tag untuk voice-nya aja? Voice aja. Itu yang pernah sih waktu itu, yang aku pernah tuh itu. Karena pas lagi ini soundnya dia yang nggak tahu ada trouble, akhirnya nggak mulus gitu. Nah kita butuh sisi kalimat itu kan untuk di video kan. Yang paling krusial memang itu ya? Ya itu kan jadi itu yang paling benar krusialnya kan di situ. Berarti apa tuh untuk WO akan harus gimana? Cek audio dipastikan. Kadang-kadang juga ada yang pernah juga kayak gini. Dulu pernah mic-nya agak jauh. Dulu juga pernah beberapa lah ya. Jadi kayak si pengantin laki-lakinya malah nggak megang mic, tapi ada yang nggak aware juga. Itu pernah juga gitu. Ya teknis-teknis lapangan lah ya sebenarnya gitu. Cuman waktu itu ya harus gimana ya nge-tag audionya. Pernah itu sebetulnya. Yang ketiga Kang. Pernah jadi penyelamat momen pas vendor lain panik gak? Pernah jadi penyelamat momen pas mungkin begini. Satu, WO pasti paniknya dari sisi mungkin keterlambatan. Ya. Sedangkan foto harus ngambil momen-momen penting. Kan begitu ya? Atau mungkin yang lainnya gitu. Boleh silakan. Ada cerita nggak? Aku bilang yes, tapi mungkin bukan penyelamat mungkin. Apa tuh? Kalau penyelamat tuh kayak terlalu hero banget gitu kan, kayak enggak sih, maksudnya lebih kayak problem solving aja sih sebenarnya. Kalau aku mungkin coba tahu mudah-mudahan nyambung ya. Jadi problem solving tuh misal kayak tadi lah, misal ada audio mungkin listrik atau apa, kan kita di lapangan tuh sebisa mungkin juga kita harus punya kalau kayak gitu tuh inisiatif refleks yang oke ketika untuk ada satu trouble, problem solvingnya harus kayak gimana gitu. Nah ya audio itu mungkin nge-take, kalaupun misalnya yang lain kita misalnya listrik nih. Misalnya lampu lah misalnya. Ternyata mati gitu ya kan. Kita harus langsung ke flash lah. Mainin flash, mungkin bisa berarti selalu bawa perlengkapan ya. Gitu. Flash harus juga, itu mesti ya. Atau kalau enggak pun misalnya kan kita ada teori untuk kayak ISO naikin dulu, F-nya kecilin atau speed kayak gitu-gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya skill dari si fotografernya yang mungkin mungkin bisa jadi problem solvingnya. Iya benar. Gitu. Nih sekarang yang keempat. Tapi bukan penyelamat ya, kayaknya heroes banget gitu. Bukan Batman ya, bukan Spider-Man ya. Yang keempat ya, pantas nggak atau semua klien itu harus stylenya sama? Yes or no? No. Kenapa? Karena tadi tuh ya? Enggak, kalaupun dari Nesunya ya, salah satunya itu, tapi dari klien juga sebenarnya mereka punya taste-nya masing-masing. Karena punya taste masing-masing. Oh berarti si klien itu bisa request dong? Bisa request. Bisa request. Kalau di Nesu Moto bisa. Bisa di request. Baik foto maupun video. Yes, bisa. Kenapa? Karena sebenarnya kalau dari Nesunya sendiri ya, Nesu Moto sendiri itu salah satu prinsipnya kita tuh ini fotonya bukan punya kita. Tapi ini punya mereka. Punya pengantinnya. Tapi merasa ribet gak kalau misalkan dilihat dari sisi, kan setiap klien kan banyak tuh. Ya maksudnya banyak, setiap tanggal kan banyak juga. Untuk not khususnya kayak tadi request pengen A, pengen B gitu, merasa ribet gak? Enggak sih, enggak kok. Maksudnya masih di tahap yang aman lah untuk kita provide sebenarnya. Walaupun ada beberapa yang agak
susah untuk kita provide juga kita pasti edukasi dulu. Oke. Kita pasti kasih tahu dulu alasannya apa. Ya, alasannya apa. Karena kan fotografi juga berhubungan dengan cahaya, berhubungan dengan warna dan lain-lainnya. Itu juga kan jadi satu hal yang harus dikomunikasikan. Nah, gitu. Jadi kalaupun misalnya mereka punya request selama ini sih sebenarnya nggak ada yang sulit atau kayak gimana banget sih. Masih dalam tahap aman untuk kita provide sih. Gitu. Jadi kalau balik ke sini tadi kenapa nggak setuju? Karena mereka punya taste-nya sendiri, mereka punya keinginan sendiri, dan yang paling utama adalah ini foto tentang mereka. Jadi kita tuh Nesumoto sebenarnya lebih ke kita adalah fotografer di satu wedding fotografi namanya Nesumoto, tapi kita tuh lebih ke mewujudkan apa yang kalian inginin. I see. Gitu. Jadi ketika mereka kita pengennya kayak gini. Nesu kayak gini, kamu kayak gini. Kita akan arahin ke sana referensinya, tapi nggak sama ya. Mirip tapi nggak sama. Iya. Gitu. Nah, jadi kalaupun harus dibilang semua sama, kayaknya enggak deh kalau enggak juga ya. Next. Kalau mood jelek nih, pasti nggak hasil kerjanya pun akan nggak maksimal. Kalau mood yes jelek, or no? Kalau mood jelek, pasti nggak. Hasil kerjanya pun nggak maksimal. No lah. No, kenapa tuh? No. Jangan. Kok bisa gitu? Kan biasanya nih, contoh ya, kalau WO ya, kalau mood jeleknya pasti dengan kondisi mungkin bisa jadi temperamen ya, mungkin bisa jadi nggak fleksibel gitu ya. Kalau di fotografer kayak gimana? Ya, maksudnya kalau disebut mempengaruhi mungkin iya. Balik lagi tadi ya, fotografer juga manusia, pasti ada kondisi di hari itu lah ya gitu. Tapi kan kita juga ya kalau misalnya dibilang secara ininya tuh kita harus tetap profesional. Oh iya. Kita tetap harus profesional. Itu pasti ya. Kita harus berusaha untuk lagi nggak nih gitu. Tapi kalau misalnya nggak pun jangan jadi ke hasilnya nggak dong. Lah di situ gimana caranya simpan dulu tuh mau apapun itu ya, misalnya simpan dulu. Fokus dulu ini, build mood dulu, gimana caranya. Biasanya kalau private tuh kadang-kadang anak-anak bawa speaker kecil. Terus kalau enggak ya kayak gimana lah gitu. Kita punya treatment beda-beda, setiap orang pasti gitu. Nah ya mau nggak mau pokoknya intinya segimana kita kondisinya di saat itu, kita harus ngelakuin yang terbaik sih. Maksudnya ya jangan sampai nggak maksimal juga ya gitu. Benar. Maksimal wajib lah ya. Oke, selanjutnya nih ada sering lupa makan pas wedding nggak? Yes. Kalau aku yes. Kalau aku ya. Pernah banyak sering ya? Ya banyak sering lah gitu. Cuman tapi ini gini. Beberapa akhir ini tuh sebenarnya aku seneng nih. Aku seneng kenapa? Karena sekarang vendor WO ya terutama itu udah sangat aware ke kita sebagai tim di lapangan. Jadi sudah sangat sering bekerja sama dengan WO pun kita disiapin. Jadi pas break itu kita disiapin makan. Jadi itu jadi seneng aja gitu. Jadi kita perhatiin juga gitu. Memang sekarang mah mungkin budayanya sudah berbeda kali ya. Gitu. Dengan pas waktu 2008. Kalau sekarang mah udah ada yang namanya nasi vendor itu penting. Ya, itu jadi satu yang harus ada ya. Harus jadi ada, yang tadi itu agak no nanti. Iya benar. Oke, nomor 7 nih. Sering jadi tempat curhat klien gak sih? Yes, kalau sering no, kalau pernah yes. Oh gitu. Iya. Tentang apa tuh biasanya? Macam-macam lah. Maksudnya curhatnya mungkin apakah bentuknya kalau ke fotografer terkait dengan masalah curhat kebiasaan, foto, keinginan dan lain sebagainya. Ya dari sisi itu juga ada. Kalau buat aku pribadi juga ya pernah juga lah ya pada akhirnya mungkin bercerita yang curhat colongan gitu tentang pasangannya juga pernah. Jadi kayak dia mah ribet suka gini gitu. Itu kan secara tidak langsung ya gitu. Secara tidak langsung dia kayak curcol gini gitu kan. Ada juga lah kayak gitu. Nah itu juga pernah. Pernah. Jadi kalau sering sih sebenarnya mungkin enggak lah ya kalau sering. Tapi kalau pernah yes. Pernah ya. Terus kita kan juga di Neslu tuh fotografer tuh punya goals.
Goals-nya tuh sebenarnya kita tuh harus bisa menjadikan klien ini jadi teman. Ketika si klien ini bisa berbicara atau bercerita dengan santai, bahkan after itu mereka jadi komunikasi intens tuh gitu ya. Jadi kalaupun di Instagram komen-komenan lah atau apalah itu goals. Sampai detik ini ada nggak? Banyak nggak? Ada dong. Banyak. Ada. Aku pernah punya fotografer yang dulunya klien aku. Fotografer kliennya Iya, dulunya dia wedding ya, aku fotoin. Terus dia jadi fotografer aku. Gitu. Aku punya fotografer klien yang akhirnya jadi bisnis partner aku. Ada juga klien yang pada akhirnya jadi saudaraku. Karena nikah sama siapa gitu bisa ada. Bisa juga saudaraan gitu jadi saudara. Sama sih kalau di WO sama banyak. Banyak. Gimana? Apa namanya klien-klien ya. Ada juga yang karena mungkin saking dekatnya rekomendasinya tetap ke kita. Terus ada juga karena saking dekat dengan keluarganya. Ada yang kayak gitu bondingnya gitu ya. Bonding. Ada juga yang tiba-tiba jadi partner bisnis. Gitu ada. Kan? Benar. Makanya itu. Ada nggak sih yang klien udah dikasih editan bagus dan sebagainya, terus minta revisi? Ada. Karena beda selera kali ya. Bagus menurut kita belum tentu bagus menurut klien. Menurut klien bagus juga kita kadang-kadang juga kayak kenapa yang itu yang dipilih gitu. Ada juga. Misalnya foto prewed deh. Prewedding tuh kalau di Nesto kan foto yang diedit itu by pilihan pengantin, by klien. Jadi ketika kita udah foto, mentahannya itu kita kirim drive, mereka pilih itu yang mau diedit. Kadang-kadang hasil pilihan mereka tuh kayak kenapa yang ini sih? Padahal kayaknya lebih bagus yang ini deh. Gitu. Menurut mereka, tapi mereka menyukai foto yang itu. Ketika pilihannya datang ke kita cek lagi kayak, kok yang ini yang dipilih ya? Iya. Padahal aku lebih suka yang ini nih. Gitu. Tapi yang aku suka misalnya nggak kepilih untuk diedit. Gitu. Ada aja ya. Di fotonya udah bagus nih. Gitu. Kadang udah diwarnain, udah dituning semua, udah oke nih. Terus aku pengen lebih terang lagi misalnya. Aku pengen lebih kuning lagi misalnya. Nah kan itu juga kayak ya udah oke. Tetap dilaksanakan karena itu punya klien. Balik lagi, ini foto mereka. Itu foto mereka, benar. Sepakat sih. Oke, saya ambil lagi yes or no-nya. Yes, beres. Oke, saya pengen tahu bagaimana tanggapan Kang Dhani sebagai as a owner gitu lah, atau founder, tentang hashtag Nesnu Moto Viral. Coba jelaskan seperti apa tuh. Yang mana emang? Emang yang mana? Ya ada satu kalau mungkin bisa dibilang itu satu cerita aja lah. Satu cerita yang bisa sangat bisa kita jadiin pelajaran juga buat internal yang Nesnu Moto yang sendiri. Sangat juga bisa jadi masukan yang baru juga buat Nesnu lah ya. Terutama tentang kalau kemarin aku simpulin itu sebenarnya di ekspektasi. Gitu. Jadi kalau ini kalau benar case yang itu ya. Kan aku nggak tahu ya. Yang mana lagi? Memang banyak ya? Enggak ya. Nggak semua. Cuma itu kan. Oke. Banyak lah. Cuman itu aja kan. Ya. Itu lebih ke ini aja sih. Kalau kemarin aku simpulannya ini tuh lebih ke sisi ekspektasi sih. Sama mungkin satu pandangan gitu kalau tentang sebuah hal itu kayak gimana perbedaan gitu aja sih. Kalau boleh cerita apa yang menjadikan hal itu menjadi mencuat gitu maksudnya itu. Kalau dilihat dari breakdown-nya pengalaman yang kemarin begitu, seperti apa sih? Sebenarnya gini, karena kan itu ada di sosial media ya. Ketika satu hal muncul di sosial media itu kan sebenarnya persepsi akan sangat liar, luas ya. Sudut pandang lah ya, sudut pandangnya kan akan jadi sangat luas, beda-beda gitu. Penangkapan orang tentang sebuah konten pun kan akan beda-beda. Nah, ketika konten itu naik juga sebenarnya ada beberapa hal yang menurut aku juga harusnya itu bisa diperjelas lagi. Kalaupun pengen sesuai dengan apa yang realitanya terjadi. Tapi ketika informasinya hanya setengah, penafsiran dan penangkapan orang-orang yang lihat konten itu kan beda-beda dong. Jadinya di situ akhirnya mungkin ada yang jadinya konteksnya jadi liar. Jadi ada yang nganggap fotonya sedikit lah, bahkan ada yang pikir bahwa fotonya cuma berapa biji gitu lah gitu. Padahal nyatanya enggak, semuanya lengkap.
Oh, lengkap Semuanya ya. lengkap, dokumentasinya semua ada, cuman ada memang di satu hal lagi tuh waktu itu adalah reference tentang mood board Oke. gitu. Jadi waktu itu memang itu juga salah satu hal yang harus akhirnya jadi masukan juga buat Nesnu kalau mood board itu kan biasanya as a reference, Ya, referensi kan. ya, Tapi ketika mood board itu pengantin ingin ya plek harus ada semua kan itu kita harus tahu juga. benar. Ya, jadi sekarang ada SOP baru. Kalau misalnya ada mood board, ini tuh kita harus pastiin mood board ini sebagai referensi atau atau harus plek semua ada. Karena ada dua hal, mood board itu bisa jadi referensi aja, berarti nggak harus sama persis. Ya, Kalaupun kelengkapannya nggak harus lengkap semua, ya, karena situasi kondisi kan pasti beda-beda ya. tiap event. Atau harus plek semua ada. Berarti mau nggak mau kalau kayak gitu, kita harus ngobrol ke WO. Ya. Saya dikasih Mood mood board boardnya, dan harus dapat semua. Mohon izin, minta waktunya waktu. butuh. Yes. Gitu kan? Oke, Ya. tapi udah clear ya? Udah clear, udah clear kok. clear. Udah clear, udah dijelasin. Pada akhirnya kita satu pemahaman lah tentang hal-hal itu. Jadi kalau dibilang sekarang case-nya gimana, it's clear. Udah clear ya. Aman ya guys? Aman guys. Kelana Kapol, mobil Nesno masih udah aman. Aman kok. Aman. Tapi dampak ke klien-klien yang sudah deal juga ada pasti. Ya wajar lah ya. Wajar. Jadi wajar. pertanyaan dan lain sebagainya mungkin itu wajar ya. Ya kita seneng juga ketika klien-kliennya kita juga konfirmasi. Konfirmasi Ya benar. kita juga malah pengennya sih kayak gitu. Kita pengennya juga mereka konfirmasi ke kita. Karena biar kita juga kita bisa menjelaskan kayak gimana gitu. Jadi waktu itu juga ya pada konfirmasi lah. Aman berarti ya? Aman. Sejauh ini aman katanya guys. Aman. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau dikonfirmasi, silakan hubungi ya. Langsung komen di bawah aja guys. Komen di bawah. Oke. Nah ini kalau kita berbicara persiapan kan ya, persiapan klien kan ada pre-wedding. Yes. Gitu ya, terus juga wedding. Sebetulnya idealnya kalau kita lihat di price list gitu ya, ideal untuk pre-wedding itu berapa jam sih? Waktunya gitu. Dan juga untuk wedding idealnya apakah yang selama ini kita lakukan itu sudah ideal atau bagaimana? Oke. Kalau pre-wed sih sebenarnya buat Nesnu ya, tapi ini mungkin dari sisi Nesnunya ya. Iya. Kalau kita tuh sebenarnya memang agak susah untuk menerapkan jam di pre-wedding. Karena banyak faktor yang bakalan mempengaruhi di pre-wedding lah ya. Ya. Karena misalnya lah outdoor tuh kayak cuaca. Ya benar kayak gini hujan gitu ya. Kayak gini juga kita kan harus fleksibel juga ya ketika kayak gini mungkin kita harus nyari option lain atau kita nungguin misalnya hujan. Nah makanya balik ke waktu agak susah sih. Nah kalau Nesnu itu sebenarnya patokannya pada akhirnya pre-wedding tuh bukan di jam, tapi di konsepnya. Konsep berarti momennya yang mau diambil gitu. Jadi misalnya ada dua konsep. Yang pertama pre-wedding konsepnya studio dengan baju kontemporer misalnya. Yang kedua outdoor dengan baju casual. Nah, dua konsep ini tuh kita sebenarnya nggak kasih patokan untuk jamnya banget sih. Cuman biasanya kalau yang biasa kita lakuin relatif beberapa jamnya sih sebenarnya satu konsep tuh mungkin 2-3 jam tuh udah aman. Udah aman berarti. Udah aman sebenarnya. Kalau lancar dan lain-lain lah ya. 3 jam lah aman. Iya. Sebetulnya memang timeline itu disesuaikan dengan konsep sebetulnya. Kalau fotografi gitu ya maksudnya. Kalau Nesnu kayak gitu sih. Kalau mood board dari sisi misalkan ada nggak sih mood board dari mulai persiapan sampai ke ending acara gitu pas waktu wedding gitu? Ada nggak sih dari sisi fotografi? Pertama harus dapat apa, kedua dan lain sebagainya ada. Kita punya shortlist nih. Oh ada. Kita punya shortlist. Jadi kita punya shortlist, kita punya SOP, kita punya panduan untuk fotografer, untuk videografer. Hal-hal apa aja yang harus diambil, kayak misalnya datang tuh kayak kosongan gedung nih. Bukan kosongan ya, bahasanya mungkin dekor yang masih belum ada orang. Nah, dekor-dekornya, habis itu ke make up, di make up aja kan itu di breakdown lagi tuh. Kayak baju, detailing aksesoris, ambience-nya, suasananya, prosesnya, make up artisnya harus keambil, detailingnya gitu. Nah, itu kan ada juga tuh di situ. Dengan banyak list itu, durasi waktu SOP berapa jam sebelum acara? Maksudnya
datang nih standby jam sekian gitu. Oke, biasanya kita patokannya di make up. Oh, di make up. Make up. Jadi kalau kita akan standby kurang lebih di 70% ya, 50-70% proses make up kita standby. Oke. Gitu. Sambil ngambil untuk momen-momen tadi. Ya, karena kan make up juga pasti berjalan tuh. Jadi kita mungkin akan datang ngambil dikit, kita ke bawah atau ya kita ke tempat lain ngambil lagi yang lain, kita balik lagi gitu kayak gitu. Oke. Kalau kru yang turun berapa orang sih ideal? Ya di Nesno sih kita 2 fotografer, 2 videografer. 2 foto, 2 video. 1 asisten. Asisten berarti 5 orang ya. Itu ideal ya? Ya untuk Nesno sih idealnya itu ya. Oke. Rata-rata sih kita turunnya segitu. 2 foto, 2 video, 1 asisten. Kalau penyimpanan nih, kan beres nih. Kan beres nih gitu. Kan kayak dalapan jadinya. Setiap tanggal ya dalapan gitu. Amin. Penyimpanannya seperti apa sih maksudnya untuk supaya rapi, supaya tidak keliru begitu ya. Boleh mungkin dijelasin ke Kelana Couple di sini yang mau percaya lebih lanjut. Pengen tahu ya. Oke. Ya data tuh hal yang paling krusial yang ada di wedding fotografi. Itu concern utama sebenarnya dari dari sekian banyak konsentrasi yang lain. Kalau di Nesno tuh sebenarnya kita punya bagian yang khusus handling data. Ada namanya admin data kalau kita bilang. Dia udah pasti tahu lah jadwalnya sekarang siapa aja, di mana aja, timnya siapa aja. Kita punya SOP juga. Jadi penyetoran data itu kita ke fotografer punya urutannya, punya aturannya. Jadi fotografer itu ketika beres dia harus backup dulu di harddisknya, di harddisk pribadinya dia. Nah, dia backup dulu di harddisk pribadi dia dan dia harus store ke admin data itu di H+1 maksimal H+2. Maksimal banget H+2. Itu harus store ke data. Nanti anak data ini akan transfer ke backup, harddisk backup. Jadi nanti di harddisk itu ada 2, harddisk utama, harddisk backup. Setelah harddisk backup ini si admin data ini akan transfer lagi ke flashdisk untuk dikirim ke klien. Jadi kalau secara pengamanan data itu ada di fotografer, ada di admin data dengan 2 tempat yang berbeda dan ada di klien. Jadi ada. Lo pernah nggak sih ada yang benar-benar hilang gitu? Alhamdulillah dan jangan pernah. Karena itu gak bisa dikembalikan, Jangan pernah. Ya, Amit. Oke. Nah, seberapa besar sih kalau dari sisi fotografer ya? Kalau dari WO kan, kalau secara kita ngobrolin chemistry kan dengan keluarga, dengan mempelai itu benar-benar harus klop banget gitu chemistry-nya karena supaya dapat ambience-nya, terus juga dapat dari sisi komunikasinya kan begitu ya. Kalau dari sisi fotografer seberapa besar untuk sama lah. Chemistry itu sangat penting. Penting banget lah. Maksudnya ketika fotografer itu kan kita akan mendokumentasikan banyak hal ya. Jadi kayak momennya iya, ekspresinya juga iya. Banyak hal ya. Nah, salah satunya kita angkat tuh ekspresinya deh. Ketika kita pengen dapetin naturalnya mereka atau klien atau pengantin kita ekspresinya itu ketika mereka nggak nyaman, nggak dapet bondingnya, chemistry-nya sama fotografer kayaknya agak susah. Ketika ada hal di mana misalnya gitu ya kayak ini nggak enak nih gitu secara bondingnya pasti ketika diposein bisa pas private nih. Ketika diposein juga akan kurang maksimal. Canggung gitu. Iya, kayak canggung terus kayak yang nggak akan dapat lah ya secara hasilnya juga nggak akan oke gitu. Makanya kalau di Nesno kalau private juga kita ada ketemu tuh technical meeting prewedding lah kalau kita bilang. Konsul prewedding gitu. Nah itu tuh sebenarnya lebih ke salah satu bonding juga, proses bonding juga. Nah di situ biasanya kita profiling juga si kliennya gitu. Kita profiling mereka juga lah. Ini ada tips gak buat Kelana Couple? Mungkin untuk para catin-catin yang ingin pilih Nesno gitu supaya lebih nyaman seperti apa? Karena kan mungkin begini terkadang mereka itu lupa bahwa mereka itu akan diabadikan begitu. Nah tipsnya supaya lebih nyaman dengan tim fotografer seperti apa kira-kira? Boleh silakan. Yang paling penting tuh jadi diri sendiri aja. Jadi diri sendiri ketika memang pengen kalian karakternya adalah fun orangnya yang ceria, jadi diri sendiri aja. Karena itu yang akan sangat terlihat ketika kita mengabadikannya gitu. Jadi jangan
jangan memaksakan untuk saya tuh sebenarnya orangnya introvert, tapi saya pengen ekstrovert nih gitu. Nah, kayaknya akan agak susah. Jadi mungkin dari aku sih lebih ke jadi diri sendiri dulu deh. Maksudnya jadi diri sendiri itu lebih ke pahamin dulu kalau aku tuh orangnya kayak gini, aku tuh orangnya kayak gini, pasanganku orangnya kayak gini. Itu juga sangat boleh untuk diceritain. Diceritakan ke tim. Yes, gitu. Jadi karena itu membantu juga, mungkin ya? Iya betul. Kita profiling kayak gitu, kita tahu karakternya, akhirnya kita tahu how to treat. Gitu. Jadi kita tahu juga kalau mau treatment yang fun, berarti kita harus jadi orang yang fun juga dong. Nge-build. Itu Kelana Couple tips dari Nesnomoto. Ceritain aja bagaimana diri kamu. Iya, betul. Jangan sungkan-sungkan. Saat ini ada ini nggak sih tren foto dan video yang sedang mungkin hype di luar begitu? Ini mungkin dari sisi aku ya, dari sisi Nesnomotonya sendiri, kayaknya kita akan lebih ke arah candid. Satu, kayaknya sekarang kita akan lebih banyak trennya ya, mungkin nggak tahu sih akan jadi tren atau tidak, tapi kayaknya menurut kita itu akan lebih ke candid, lebih ke momen-momen original, momen-momen yang memang nggak harus, bukan yang posing banget, bukan yang memang rapih banget juga gitu, tapi lebih ke memang original suasananya kayak gimana. Ketika memang di ruangan makeup itu berantakan gitu ya. Iya, dibiarin aja. Itu aja. Itu bahkan tuh, mungkin suara-suara pun kalaupun sekarang, misalnya seru-serunya tuh itu. Iya. Ya gitu. Sekarang memang lagi in yang kayak gitu ya. Jadi kayak memang suara-suara yang memang natural di situ ada gitu. Terus kalaupun visualnya sendiri ya, ketika di misalnya ruangan make up-nya berantakan ya, itu realitanya yang ada gitu. Iya sih, memang Kelana Couple saat ini memang yang lagi in begitu, tapi kurang tahu juga ya kalian pengennya seperti apa. Beda-beda ya. Gitu, beda-beda sih. Oke Kang, saya pengen Akang coba closing statement buat Kelana Couple saat ini. Yang ngikutin episode kali ini bersama dengan Nesno. Seperti apa, silakan Kang. Closing statement-nya? Iya. Wah, ini belum siap-siap nih. Kita bikin bundling. Bundling. Nah, lucu tuh. Lucu ya. Kayaknya nantikan saja deh. Kayaknya katanya ada program ini ya? Saya lupa tuh. Ada program apa yang di nongkrong di kafe itu? Oh iya, si Nesnu tuh ada satu program namanya Buna Tattoo. Apa tuh? Itu tuh kayak lebih ke kita mencoba untuk lebih mendekatkan lagi lah ke ke teman-teman yang memang pengen mengetahui Nesnomoto kayak gimana. Jadi kita konsepnya kayak gini lah. Jadi kita nongkrong, iya, anak nongkrong kayak di sini lah ya. Terus kayak gini. Jadi nanti kita akan kasih tahu kita akan di mana dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, itu sangat boleh buat teman-teman yang misalnya memang pengen tahu kita ada di mana, tentang Nesnomoto. Itu bisa lihat aja misalnya tanggal berapa, kita ada di mana, jam berapa. Datang aja, nggak usah sungkan, nggak usah ini, datang ngobrol santai gitu. Ya, karena memang itu tuh lebih ke program yang kita pengen diskusiin aja, ngobrol santai aja gitu. Baik. Jadi itu diskusi terkait konsep gitunya, baik diskusi terkait dengan package apapun. Mau curhat juga boleh. Biasanya kalau taunya di mana, jam berapa, itu ada di Instagram Nesnomoto. Di Instagramnya. Ya, biasanya kita akan share di mungkin 4 hari sebelum, 5 hari sebelum, seminggu setiap sebelum. hari apa biasanya? Enggak. Nggak tentu ya. Berarti harus dikepoin terus. Iya dong, follow terus si story Nesnomoto. Iya. Mantap, Nesnomoto guys. Oke, Kelana Couple, itu dia perbincangan saya Kelana bersama dengan Nesnomoto. Dan tadi sudah kita simak, mungkin kalau misalkan Kelana Couple tadi dari awal sampai akhir bagaimana menguak di balik kisah cintanya, pernikahan klien Nesno, atau bahkan mungkin bagaimana di balik dari produksiannya gitu ya, sampai saat ini teman-teman atau Kelana Couple yang mau langsung bersama dengan Nesno bisa dikepoin tadi ada program-program baru, mungkin ada juga diskon-diskon, promo-promo, atau mungkin terdekat ini apa? Kita bakalan ada paket bundling bersama Kelana. Asik, itu pasti ya. Itu pasti. Dulu dong. Kalau dulu.
Tas dulu. Tas Tas dulu. dulu. Oke. Itu pasti harus ya. Oke, Kelana Kapal itu saja dengan Nes Numoto. Dan Thank you. selamat berkelana. Aman bro? Aman dong. Thank you. Keren. Aduh, Gusti. Setiap cinta punya kisah. Ini kisah cinta Kelana.